Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan bahas persamaan garis jika diketahui titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kita misalkan garis itu memotong sumbu X di H,0, kemudian sumbu Y-nya 0, K ya. Jadi dia memotong sumbu X di H, sumbu Y-nya di K. Baik. Nah, berdasarkan materi tentang slope atau kemiringan garis, S itu adalah kita bagi antara vektor arahnya ya. Kalau dua titik dilalui H0 dengan 0, K oleh garis ini, maka kita peroleh nanti K kurangi 0. Untuk Y-nya ya, delta Y-nya adalah K kurangi 0 dibagi delta X-nya adalah 0 kurang H. Jadi K kurang 0 dibagi 0 kurang H. K kurang 0 adalah K ya, ini plus K. 0 min dikurangi H adalah min H. Jadi minnya tadinya di bawah, kita taruh di tengah aja harusnya ya. Jadi S ini hasilnya adalah min dari K per H. Gitu. Baik. Jadi setelah kita dapatkan slope atau kemiringan dari garis tersebut, garis yang titik potong sumbu X-nya H, titik potong sumbu Y-nya K, kita tahu garis ini mempunyai bilangan arah H, min K. Ya, H, min K. Oke, tadi kan kita dikatakan ini sebagai delta Y bagi delta X ya. Ini juga menyatakan bilangan arah dari garis. Oke, bilangan arah dari suatu garis itu adalah ya, kalau kita punya dua titik pada garis itu, bilangan arahnya adalah delta X, delta Y. Dalam ini delta X-nya adalah H ya. Delta X-nya adalah H, delta Y-nya min K. Jadi bilangan arah dari garis ini atau direction number-nya H, min K. Sebenarnya posisi negatifnya bisa aja diubah ya. Boleh kalau negatifnya di bawah berarti delta X-nya yang min H. Berarti ini akan jadi min H, K. Jadi H, min K ataupun min H, K itu kedua-duanya juga merupakan bilang arah dari garis. Karena kita tahu bilang arah dari satu garis itu tidak tunggal ya. Bisa kelipatannya gitu ya. Jadi ini dikali negatif min H, K itu juga termasuk bilang arah atau direction number dari sebuah garis. Nah, untuk vektor yang tegak lurus terhadap garis tersebut ya, kita tinggal balikkan posisinya. Kita tukar posisinya, dinegatifkan salah satu. Jadi kita tukar min K-nya ke depan, dinegatifkan salah satu tanda saja. Jadi bisa menjadi min negatif dari min K jadi K ya. K, H. Jadi hanya ditukar posisi X-nya, dinegatifkan salah satu tanda. Bebas sebetulnya kalau hanya dinegatifkan berarti min K, min H. Tapi di sini kita juga bisa menegatifkan yang bagian Y-nya jadi K, H. Oke, jadi bilangan arah dari garis yang ini ya, garis yang memotong di H dan K ini itu akan tegak lurus terhadap garis U yaitu K, H. Ini vektor U, K, H. Baik, selanjutnya di sini tentu saja HK-nya tidak 0 ya yang akan kita pakai di sini. Karena kalau K atau H-nya sama-sama 0 berarti dia memotongnya di titik pusat. Oke, selanjutnya kita mau membuat persamaan garisnya. Jadi apa persamaan garis yang memotong sumbu X-nya di H, sumbu Y-nya di K? Kita ingat lagi ya bentuk umum persamaan garis sebelumnya adalah AX plus BY ya. AX plus BY. AX plus BY itu ya, kita ingat ya. Oke, diulang lagi ya. Jadi persamaan garis secara umum itu kan AX plus BY tambah C sama dengan 0 atau C-nya kita pindah jadi min C ya, bebas. Sama dengan ini anggap saja suatu konstanta. Dimana vektor A
A, B itu akan tegak lurus terhadap garis ini. Berarti tadi yang tegak lurus adalah, tadi vektor yang tegak lurusnya adalah K, H ya. Nah, jadi K, H-nya ini kita pasangkan ya seperti tadi AX BY, AX plus BY. Berarti karena dia tegak lurusnya terhadap, kalau AX plus BY garisnya sama dengan K, itu kan tegak lurusnya terhadap vektor A, B. Nah, di sini karena vektornya K, H, berarti kita bisa menyusun garisnya berbentuk KX plus HY ya. Jadi garis KX plus HY sama dengan sesuatu ini pasti tegak lurus terhadap vektor K, H. Jadi diambil koefisien X dan Y-nya. Nah, karena garis KX plus HY ini melalui salah satu titik yaitu H, 0, maka X, Y-nya bisa kita substitusi H, 0. Diganti X-nya dengan H, Y-nya 0. Jadi H kali 0 adalah 0 sehingga yang tersisa adalah KH. Jadi persamaan garisnya diperoleh KX plus HY sama dengan KH. Ya, ini persamaan garisnya. Lalu kita bagi dengan KH atau kita bagi dengan HK ya, sama saja. Maka KH dibagi HK atau KH dibagi KH ya, ini jadi 1 yang kanan. KX dibagi HK berarti tersisa H per X per H ya, karena K-nya habis dibagi. Kita bagi KX ini dengan HK, berarti X per H, ini juga dibagi HK, jadi Y per K sama dengan 1. Nah, inilah yang kita sebut bentuk persamaan garis jika diketahui titik potong sumbu X-nya H, titik potong sumbu Y-nya K. Jadi letak di bawah ya. Jadi kalau kita punya titik potong sumbu X-nya contohnya 5, berarti nanti persamaan garisnya X per 5 tambah nanti Y per titik potong sumbu Y-nya misalkan 7, jadi Y per 7 sama dengan 1, ini bentuk umumnya. Ini kita sebut sebagai intercept form ya, bentuk perpotongan interceptnya ini titik potong dengan sumbu X maupun sumbu Y-nya. Jadi terlihat di sini X per H hanya menyatakan titik potong sumbu X, Y per K hanya menyatakan titik potong sumbu Y sama dengan 1. Jadi kita bisa membaca persamaan garis ini memudahkan melihat titik potong sumbu X sumbu Y ya garisnya. Oke, kita punya contoh di sini. Tulislah persamaan garis 2x. Ini kan bentuk umum persamaan garisnya ya. 2x min 3y tambah 5 sama dengan 0. Tulislah dalam bentuk intercept form ya. Bentuk yang tadi gitu. Oke, 2x min 3y tambah 5 sama dengan 0. 5-nya kita pindah ke kanan, min 5. Oke. Sekarang kita bagi dengan min 5 ya. Kita ingin menjadikan yang kanan ini 1. Karena bentuk umumnya tadi yang kanannya 1, kita bagi min 5. Oke, 2x bagi min 5, min 3y bagi min 5, jadi plus 3y ini ya, karena sudah ada negatif bagi negatif 5, langsung pluskan di sini. Sama dengan 1. Jadi di sini masih 2x ya, kita harus bikin di sini hanya x plus y saja, maka ini 2-nya kita pindahin ke bawah. X bagi min 5 per 2 ya, min 5, di x dibagi min 5 per 2 sama saja dengan 2x bagi min 5. Kemudian ini juga y dibagi 5 per 3 sama dengan 1. Nah ini ya. Dari bentuk ini kita bisa melihat bahwa persamaan garis 2x min 3y plus 5 sama dengan 0 ini punya titik potong terhadap sumbu x-nya berapa? Di min 5 per 2. Kemudian titik potong sumbunya adalah di 5 per 3. Jadi kita akan memudahkan dalam menggambar garisnya ya. Kalau misalnya ini ditanya gambar garisnya, kita tinggal taruh titik di sumbu x-nya di angka min 5 per 2 ya. Di kiri ya. Kemudian y-nya 5 per 3. Jadi tinggal kita garis. Ya, misalnya di sini min 5 per 2, min 2,5 ya. Mungkin di sini min 5 per 2 kita. Kemudian positif 5 per 3 ya, kurang dari 2 di sini sekitar ya. Anggap 5 per 3, ini negatif 5 per 2. Maka garisnya tinggal kita tarik ya. Ini harusnya lurus. Nah, ini adalah garis 2x min 3y plus 5 sama dengan 0 memotong sumbu x di min 5 per 2, sumbu y di 5 per 3. Jadi dari persamaan tadi sangat mudah terlihat ya. Oke, contoh selanjutnya. Tentukan persamaan garis yang memotong sumbu x di min 3 dan memotong sumbu y di 2. Oke, kita jawab. Langsung saja dibagi x dibagi min 3. Karena hanya min 3 ya.
tambah Y dibagi 2 sama dengan 1. Ini adalah persamaan bentuk intercept form tadi. Nah, sekarang kalau kita ingin menjadikan bentuk ini ke bentuk umum, kita harus mengalihkan ya, min 32 itu pengalinya ya min 6. Kita kalikan dengan min 6 supaya tidak ada lagi pecahan. Jadi kita akan 6 min 6x, min 6y, ini 1 kali min 6, min 6. Tinggal dibagi, min 6 bagi min 3 adalah 2, 2x, min 6 bagi 2 min 3, jadi 2x min 3y sama dengan min 6. Atau kita pindahkan min 6-nya ke kiri, jadi plus 6. Di 2x min 3y plus 6 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis untuk umum ya. Jika diketahui tadi titik potong sumbu x dan sumbu y-nya min 3 dan 2.